selamat siang semuanya. Oke, Oke, sambil menunggu yang lain join, saya mau menyapa semuanya dulu. Selamat siang, teman-teman eranya Cloud. Jadi hari ini kita kembali lagi di event eranya Thoughts dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama partner kami yaitu Paket Sistem Indonesia. Jadi PS, Paket Sistem Indonesia atau PSI ini adalah perusahaan yang menyediakan generative AI gitu, solusi generative AI gitu. Jadi apa sih generative AI itu nanti akan dijelasin nih teman-teman. Mungkin teman-teman kayak banyak sekali. Jadi hari ini kita dapat lumayan banyak, bukan lumayan, tapi banyak sekali pendaftar di webinar hari ini. Sampai kita harus filter dulu. Jadi nanti akan dijelasin sama Mas Andre Kurnia gitu. Oke, sambil menunggu yang lain masuk, em, saya mau mengingatkan juga untuk di rename nama di Zoom-nya supaya kita bisa tahu gitu dari siapa dari mana gitu. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan terbaik nanti di akhir acara bisa berkesempatan mendapatkan hadiahnya gitu. Apa sih hadiahnya? Jadi hadiahnya adalah e-wallet credits ya. Jadi either GoPay atau OVO gitu. Oke, karena udah jam 2 lebih, jadi kita bisa mulai dulu. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa join. So ya, eh, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai preparing the tech infrastructure for generative AI. Nah, AI ini kan memang menjadi atau AI atau artificial intelligence kali aja teman-teman ada yang wondering apa itu. Jadi AI ini kan memang sekarang lagi tren-trennya nih di dunia IT. Nah, kadang-kadang memang AI ini membutuhkan salah satu infrastruktur yang mumpuni gitu atau yang kompatibel em, dengan teknologi tersebut karena kan dia kan setiap hari berkembang terus abis itu ada lagi development lainnya sehingga dibutuhkan infrastruktur yang bagus gitu. Nah, hari ini kita kehadiran pembicara yaitu ada Mas Aldin Yulis selaku Cloud Engineer dari eranya Cloud dan yang kedua adalah Mas Andre Kurnia sebagai AI Transformation Consultant dari Paket Sistem Indonesia. Jadi generative AI ini kalau misalnya saya singkat cerita itu jadi kalau misalnya kemarin saya dengar sih jadi kalau misalnya pernah dengar chatbot ini tuh hampir sama tapi lebih keren lagi. Jadi kalau generative AI ini dia bisa mempelajari sendiri nih. Jadi machine learning kalau misalnya kita pernah dengar machine learning gitu. Jadi dia akan belajar sendiri. Jadi kayak benar-benar customize gitu kalau nggak salah ya chatbotnya. Tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Mas Andre. So, pertama kita akan mendengarkan dulu paparan dari Mas Aldin Yulis kepada Mas Aldin, dipersilakan. Oke, thank you atas pembukaannya. Eh, Suara saya jelas kan? Halo? Jelas, Mas, jelas. Oke. Baik, kalau gitu saya mulai. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lin Setiawan, salah satu cloud engineer di Ranya Cloud. Untuk kali ini saya akan membawakan materi Preparing the Tech Infrastructure for Generative AI. Seperti yang dibilang mbaknya tadi, AI lagi masif-masifnya nih sekarang belakangan. Yang revolusi itu pasti ya teman-teman udah tahu lah harusnya ChatGPT, terus DALL-E, dan banyak lagi AI lainnya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi AI itu adalah sebuah program software yang didesain spesifik mungkin uh, agar bisa mempunyai function seperti melihat, memahami sesuatu, translate ataupun analisis. Dan AI itu bukan sekedar chat GPT atau yang udah ada ya. AI itu ada dari di mana-mana dan
AI itu sudah ada sedari dulu. Uh, Contohnya itu salah satunya kalau teman-teman main Mobile Legends, itu di Mobile Legends ada yang namanya perang lawan dengan AI. Nah, itu salah satu contoh AI yang simple. Itu yang simple, yang advance ya kayak sekarang yang kayak ChatGPT dan sebagainya. Itu lebih hardcore lagi, itu lebih advance lagi. Tapi untuk yang simple-simple itu sudah ada sedari dulu. Seperti chatbot, terus bot di permainan catur itu juga termasuk AI. Nah, terus bahan-bahannya AI itu apa sih? Bahan-bahannya itu ada tiga. Pertama math, dia perlu matematika. Sebenarnya di dalam AI itu penuh dengan matematika seperti regression linear, statistik dan sebagainya. Saya kurang tahu tapi dulu sempat belajar sedikit dan mostly kalau mau buat AI harus bisa math, kebanyakan sih gitu. Terus data. Nah, AI itu butuh banyak data atau namanya dataset. Ini yang lagi banyak diperdebatkan nih karena AI sendiri itu perlu data, jadi mereka harus ngambil data dari banyak tempat dan beberapa pembuat AI dan sebagainya ada banyak yang kontroversi kayak pengambilan datanya nggak etik dan sebagainya. Mungkin itu hal yang lain lagi, tapi mostly mereka butuh data. Terus yang terakhir itu algoritma. Nah, misalnya udah punya datasetnya dan mau nge-training AI-nya. Nah, tinggal tujuannya nih AI-nya mau dibuat apa nih? Mau dibuat computer vision kayak bedain warna baju atau bedain warna laptop atau melakukan rekomendasi baju itu bisa ditentukan di algoritma. Tergantung sesuai dan kebutuhannya aja sih. Dan banyak algoritma yang tersedia, bukan tersedia, yang ada untuk menentukan AI apa yang mau kita buat. Dan itu beda-beda ya. Oke, ini untuk ingredients-nya atau bahan-bahannya. Terus caranya masak gimana? Kan bahan-bahannya udah ada nih, tinggal kita masak nih. Gimana caranya masak? Nah, AI itu dimasak pakai GPU atau di training pakai GPU. Kenapa pakai GPU? Pertama, GPU itu bagus untuk operasi matematika. Ya, CPU bagus, tapi GPU itu lebih spesifik untuk urusan matematika, untuk floating integer. Terus GPU itu dia pakai parallel processing. Beda dengan CPU yang ada konteks time wait dan waiting schedule. Uh, GPU dia lebih spesifik untuk parallel processing. Jadi saat kita melakukan training AI atau melakukan processing di GPU, dia nggak ada tunggu-tungguan. Misalnya ada 1000 core ya, 1000 core itu langsung bekerja secara sekaligus. Dan terakhir itu GPU itu didesain, beberapa GPU itu didesain khusus untuk AI secara software ya. Jadi ini lebih digunakan juga untuk si developer AI tersebut. Misalnya kalau pakai CPU bisa, tapi apakah softwarenya tersedia? Belum tentu. Dan sekarang ada yang baru itu namanya saya agak lupa, tapi ada satu chipset yang khusus untuk AI, tapi itu masih baru ya. Dan setahu saya belum cukup pasaran juga, tapi mostly sekarang masih pakai GPU. Oke, kalau ngomongin GPU, apakah semua GPU itu bagus untuk AI? Enggak. Di sini hanya ada beberapa GPU aja yang support. Uh, dan mostly yang banyak di pasaran itu adalah pakai Nvidia. Makanya kalau teman-teman lihat beritanya nih, Nvidia itu stock marketnya naiknya gede-gedean semenjak adanya ChatGPT. Karena semua company nih sekarang pada berlomba-lomba untuk mendesain AI-nya mereka. Nah, untuk mendesain AI-nya mereka, mereka itu perlu GPU. Tapi nggak sembarang GPU. GPU desktop atau GPU yang ada di laptop kalian itu bisa, cuman perlu spesifik. Terus yang terakhir powerful GPU sama dengan powerful AI. Jadi kalau AI-nya mau bagus ya GPU-nya juga harus bagus karena tempat masaknya harus bagus juga. Terus gimana saya harus bisa menemukan powerful GPU? Pertama bisa beli sendiri dan itu bakal mahal banget kalau teman-teman uh, pernah atau
main game ya atau dekat dengan gamers gitu atau temannya gamers sendiri, teman-temannya gamers sendiri, teman-teman tahu lah harga GPU itu segimana. Itu pun yang untuk eh, kasarannya main gaming ya, bukan yang sekelas data center gitu. Itu yang untuk personal personal use atau ya perorangannya yang pakai. Itu pun harganya sudah tinggi banget ya. Belum lagi dengan harganya yang untuk khusus data center, untuk khusus yang AI. Itu harganya sangat-sangat besar. Jadi gimana dong? Saya mau coba atau mau belajar AI atau mau buat AI sendiri, tapi untuk beli GPU-nya aja sendiri itu mahal banget dan mostly itu kurang lah untuk kalau pakai personal gitu. VGPU, VGPU itu solusinya. Jadi sekarang itu banyak cloud provider yang udah built-in sama GPU. Jadi mereka tinggal mereka memberikan layanan service untuk GPU. Oh ya, saya ketinggalan lupa di sini. Nah, di Nvidia sendiri itu nggak semua seperti yang saya bilang, nggak semua GPU itu bisa dipakai. Contohnya kalau untuk teman-teman nih, kalau kalau teman-teman pernah main game atau main game, biasanya teman-teman pilih Nvidia-nya yang uh, Nvidia GeForce. GeForce itu emang khusus untuk main game, tapi dia nggak khusus untuk AI. Dia bisa dipakai untuk AI, tapi nggak se-powerful itu. Contoh lain itu ada Nvidia Quadro. Nvidia Quadro sendiri dia lebih cocok untuk desain aplikasi arsitektur atau teman-teman kalau pernah editing video dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang lebih powerful dia namanya ada Nvidia Quadro. Nah, yang terakhir itu yang khusus untuk AI itu namanya ada Nvidia Tesla dan ada modelnya juga. Tapi mostly Nvidia Tesla itu didesain dan untuk emang AI. Sorry. Saya lanjut ke sini. Nah, sekarang tadi saya udah jelasin di shop kalau kita beli itu sebenarnya costly banget apalagi untuk personal use. Terus belum lagi untuk settingannya karena ya kita beli hardware bukan berarti kita bisa langsung pakai kan. Ya ini tuh GPU beda kayak yang GPU desktop yang di GeForce yang kita beli tinggal kita colokin tambahin ke power supply install driver jalan. Nah, beda. Karena ini adalah Nvidia data center jadi mereka ada settingan khususnya. Nah, kalau teman-teman yang ya pingin pingin budget budget belajar lah terus mau coba-coba atau mau buat AI sendiri teman-teman bisa nyoba virtual GPU yang disediakan banyak cloud provider. Secara perbedaan mereka nggak beda jauh. Cuman ya di GPU biasanya GPU-nya spesifikasi GPU-nya dia lebih sedikit. Cuman ya itu untuk penjualan dan untuk penyelesaiannya teman-teman aja. Misalnya teman-teman butuh benar-benar ya power, bisa 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 dipilih untuk VGPO yang powerful juga. Oke, itu untuk definisi AI dan itu untuk semua ada definisi AI, terus di mana kita bisa gimana AI itu dimasak pakai GPU, terus tipe-tipe GPU-nya dan terakhir di mana kita bisa dapat GPU. Sekarang saya mau coba demo. Kita coba buat demo simple aja. Kita mau buat chat GPT pakai lama description. GPU. Ini adalah dashboardnya Eranya Cloud. Jadi di Eranya Cloud teman-teman bisa order vGPU atau ya vGPU. Nah, teman-teman bisa buat virtual mesin sendiri dengan buat built-in GPU. Jadi udah ada GPU-nya. Teman tinggal pakai aja. Ini contohnya saya pakai yang 16 vCPU, 32 RAM dan oh nggak kelihatan di sini. Nanti nanti bakal kelihatan. Jadi saya bakal ngambil GPU yang 12 giga. Saya setting dulu GPU. Oke, oke. Oke, kita tunggu dulu. Gamenya masih dibuat.
Hmm, Oke, butuh proses ya untuk pembuatan PM-nya, karena size-nya besar juga. Oke, dia sudah running. Kita coba masuk. Uh, Terminal saya kekecilan atau perlu diperbesar? Cukup sih Mas kelihatan. Cukup ya. Oke, besar dikit ya. Oke, kita susuk. Nah, ini VM yang udah saya buat tadi. Coba sekarang saya cek GPU-nya. NVIDIA SMI. Nah, di sini saya pakai NVIDIA. Modelnya itu Tesla A30 dan ukuran GPU-nya, memorinya itu 12 GB. Ntar saya install update sebentar. Install GitHub. Oke, GitHub. Nah, kalau kita lihat kelihatan di grafiknya. Sekarang belum ada yang pakai ya. Sekarang kita coba untuk install Olamanya dulu. Jadi Olama ini adalah AI tools buatannya Meta atau Facebook kalau teman-teman tahu. Facebook, WhatsApp itu dari Meta. Nah, karena mereka kan sosial sosial media perusahaan sosial media ya. Mereka itu mengumpulkan semua dataset yang publik di sosial media mereka sendiri, terus melakukan training AI dengan data mereka sendiri. Dan data mereka sendiri publik, teman-teman bisa coba sendiri untuk jalaninya atau testing AI-nya. Nah, pas kita install olama.com install desa, nah dia langsung bakal ngedetek GPU kita, NVIDIA GPU install. Terus kita coba Olama rule or ini. Nah, Olama sendiri itu banyak, bisa kita bilang banyak datasetnya. Kita bisa cek di websitenya olama.com library. Nah, di sini tuh banyak datasetnya, kayak yang ada yang 1 miliar dan 3 miliar model. Tapi semakin banyak, otomatis memerlukan memori juga yang banyak. Jadi saya di sini coba pilih yang kecil aja dulu karena untuk demo. Teman-teman kalau penasaran bisa cek langsung. Oke, saya coba run dulu. Nah, dia bakal download nih dari websitenya mereka. Bentar, saya resa sekali lagi. Masuk, nvtop. Oh, oh iya. Bentar, saya perlu melakukan satu hal. Saya lupa.
Exit. Bentar, saya stop share screen dulu karena saya perlu masukkan license yang agak konfidensial. Jadi bentar, saya stop screen dulu. Sebentar. Jadi si Nvidia itu walaupun kita beli hardware-nya, mereka tetap butuh lisensi. Hmm, Oke, oke, saya share screen lagi. Sorry, share screen. Oke, kelihatan ya? Share screen saya. Oke, saya Sudah lanjut. kelihatan Mas, sudah kelihatan. Oke, hmm, saya run lagi. TikTok. Nah, kalau di sini saya olah run Orkam ini, saya sudah masuk ke AI-nya. Jadi sekarang kita bisa cipika-cipiki sama si AI-nya nih. Hello. Nah, dia langsung jawab nih, hello. Siapa kamu? Dia bisa bahasa Indonesia nggak ya? Oh, dia nggak bisa pakai bahasa Inggris berarti. Can you write a simple hello world in C? Nah, kalau teman-teman lihat nih, pas dia lagi proses, teman-teman bisa lihat nih yang GPU persen di sini. Dia naik nih. Saya ulang sekali lagi ya. In Golang coba. Nah, dia naik nih. Grafiknya juga naik. Jadi, si AI-nya nih diproses di GPU-nya langsung. Nah, teman-teman bisa lihat nih, pas GPU-nya, pas AI-nya nyala, memorinya naik sekitar 6 GB. Jadi, untuk AI model ini, dia itu perlu sekitar 6 GB untuk meload si AI-nya. Kita tes apa lagi ya? Kita tanya dirinya sendiri deh. What is AI? Oh, dia ngasih jawaban yang simpel-simpel ya. Mungkin karena datasetnya kecil ya. Jadi ya simpel-simpel aja. Oke, itu adalah contoh dari AI sendiri. Kita set slides. Ya, habis. Jadi itu semua AI yang bisa kita deploy dan kita buat di Erlanya Code. Mungkin itu aja dari saya. Thank you untuk waktunya. Saya serahkan ke Mbak ya. Oke, thank you Mas Aldin. Wah, singkat dan tepat ya. Oke, oke sebelum Mas Andre eh, memaparkan presentasinya, saya mau ngingetin nih buat teman-teman, kita ada hadiah untuk dua pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan voucher voucher credits awards gitu. Jadi either GoPay atau OVO gitu untuk dua orang pemenang. Jadi bisa ditaruh pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaannya apa? Nanti formatnya adalah nama, dari mana atau dari instansi apa, dan pertanyaannya apa. Nanti kita akan umumkan di akhir acara atau melalui email. Oke, jadi jangan lupa teman-teman be aktif karena bisa dapat hadiah. Dan selanjutnya, ini yang udah kita tunggu-tunggu nih, tadi apa sih sebenarnya generative AI itu yang dimiliki sama paket sistem Indonesia ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan langsung nih sama Mas Andre Kurnia. Kepada Mas Andre, dipersilakan. Ya, halo, halo. Thank you, Anissa, atas waktunya. Thank you juga atas kesempatan eranya cloud.
Thank you juga teman-teman yang udah meluangkan waktunya tentunya. Ya, mungkin aku langsung sharing ya gitu. Udah kelihatan teman-teman semua? Sudah, Mas. Oke, siap. Ya, jadi perkenalkan terlebih dahulu nama saya Andre Kurnia. Saya adalah AI Transformation Consultant, lebih tepatnya di Paket Sistem Indonesia. Ini merupakan sebuah kerjasama ya dengan eranya cloud juga. Jadi Paket Sistem Indonesia itu juga kalau kalian lihat ada logo Logicalis. Eh, Basically itu kita undernya Logicalis yang udah tersebar worldwide juga secara global. Jadi pada saat ini aku akan menjelaskan lebih tepatnya sebuah advanced arsitektur yang menjadi sebuah best practice kira-kira ketika membangun AI application itu seperti apa sih best practice-nya? Kira-kira minimum itu harus seperti apa sih gitu. Nah, kita punya standarisasi itu yang namanya itu triple 4A gitu atau kenal dengan AAA artinya Advanced Architecture AI Application. Alright. Iya, sesuai dengan apa yang udah Mas Aldin mention, kita udah setahun lebih gitu. Kalau kita ngobrolin tentang sebuah generative AI ya, itu merupakan sebuah tren yang paling besar di era teknologi. Cuman yang menjadi pertanyaan yang sering kita dengar pada saat ini, atau mungkin kita udah apa ya, di sebuah perusahaan udah muncul nih sebuah pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya gimana sih kalau misal kita pengen nge-develop generative AI atau bahkan mungkin implementasi seperti apa? Dan kira-kira kita harus mulai dari mana gitu kalau misalnya ngomongin generative AI. Startnya dari mana? Nah, sebenarnya apakah sebuah generative AI itu adalah sebuah keharusan untuk implementasi di dalam suatu perusahaan atau mungkin untuk kita secara individual? Nah, yang pertama, ini aku ngambil grafiknya ini based on dari Gartner, salah satu research teknologi terbesar juga di worldwide. Jadi memang ternyata secara cost optimization atau secara efisiensi dalam mungkin pengeluaran suatu perusahaan atau bahkan di sisi effort suatu individual itu penerapan generatif AI itu sangat membantu seperti itu. Kemudian penerapannya itu biasanya setiap perusahaan itu dimulai dari sebuah customer experience atau retention. Kalau dulu kan kita mengenal itu ada chatbot ya gitu. Kalau misalnya kita nanya pengen ke customer service-nya melalui virtual, kadang kita nanya A tapi jawabannya beda gitu. Ternyata kita harus pencet suatu button lagi atau pencet suatu button lagi supaya akhirnya kita ujung-ujungnya dilempar ke bagian customer service yang human-nya gitu. Nah, dengan adanya penerapan generative AI, itu memungkinkan segala bentuk yang tadinya chatbot yang sifatnya kaku itu responnya, yang lebih kayak kita tanya itu malah nggak jawabannya nggak relevan gitu, itu menjadi human-like secara responnya. Tentunya ini sangat membantu bahkan beberapa customer aja, banyak sekali customer juga sampai bingung kira-kira apakah ini beneran yang respon ini adalah manusia atau ini sebenarnya itu sebuah teknologi generatif AI yang paling baru seperti itu. Ya, jadi di sini aku akan menjelaskan sebenarnya ada 5 key point yang kita tuh harus concern gitu ketika kita memiliki sebuah aplikasi AI atau mungkin perusahaan kita kepengen pengen implementasi AI nih gitu. Namun gimana sih secara infrastruktur apa aja kita harus pikirin seperti itu. Kita akan menjelaskan secara kontrol seperti apa, scalability-nya itu yang diperlukan seperti apa saja, bahkan ke level privacy sampai ke dependency itu seperti apa saja. Oke, jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang sebuah control. Ya, kalau misal kita ngomong secara teknikal, tentunya kita sudah aware bagaimana bentuk sebuah control lebih tepatnya. Kira-kira ownership-nya itu seperti apa sih? Apa saja yang bisa kita kontrol, apa saja yang kita tidak bisa kita kontrol ketika kita melakukan sebuah investment infrastruktur untuk aplikasi kita sendiri gitu. Tentunya terbagi menjadi 6 pilar yang berbeda. Ada on-premise IT, itu artinya kita ibarat kata beli server sendiri, beli semuanya sendiri, license dari segi OS-nya sampai ke level networknya, untuk speed-nya, bandwidth-nya itu benar-benar kita beli sendiri semuanya gitu. Ada juga colocation. Colocation itu yang sifatnya itu benar-benar bagaimana eh,
kita kontrol hampir semuanya gitu. Tapi secara infrastruktur atau penempatan sebuah data center itu kita mengikuti dengan apa yang sudah ada atau ditawarkan oleh setiap vendor masing-masing seperti itu. Nah, ada juga hosting di mana kita tuh nggak tahu physical servernya di mana, storage-nya itu mungkin di mana secara fisik gitu. Networknya juga kita spesifikasinya cuma dikasih tahu secara tulisan doang gitu. Dan apalagi data center ya posisinya. Mungkin kita tahu lokasi di mana, cuman secara exact lokasinya itu sifatnya confidential seperti itu. Dan juga ada infrastructure as a service atau IaaS, ada platform as a service (PaaS) dan sampai ke level software as a service seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita tuh harus tahu bahwa kira-kira ketika kita investasi untuk sebuah infrastruktur, apalagi terutama sebuah aplikasi AI, kira-kira kita harus di bagian mana nih ownership-nya kita? Apakah kita benar-benar harus invest semuanya, dijadikan semua on-premise IT, atau kita pengen mulai start dari mungkin, pakai SaaS aja deh gitu, karena kita kayaknya kita mulai dari yang basic dulu nih gitu untuk mungkin di segi R&D-nya, pengeluarannya, atau mungkin di segi capex-nya atau capital expense atau bahkan di sisi OpEx-nya, operational expense seperti itu. Dan kita lanjut, kemudian concern kedua itu adalah bagaimana kita harus concern sebuah customization-nya dan cara scalability-nya. Ya, jadi tentunya untuk memanage sebuah AI infrastructure itu hal yang sangat paling penting adalah sebuah reliability dan juga portability. Itu sangat penting banget itu karena bagaimana kita tuh untuk berkelanjutannya ketika kita membuat sebuah aplikasi untuk kedepannya itu kita harus tahu kira-kira seperti apa sih kalau misalnya let's say ternyata market segmentnya itu kita dapetin secara luas dan juga makin berkembang. Tentunya sifat scalability itu tentunya harus ada. Bagaimana kita kira-kira mungkin investment pertamanya itu rendah, kemudian kita banyak customer, banyak klien yang akhirnya mungkin subscribe aplikasi kita. Tentunya secara infra itu kita harus meningkatkan juga supaya make sure bahwa experience dari user atau customer kita itu tidak mengalami down sama sekali atau mengalami sama isu-isu sama sekali seperti itu. Nah, tentunya kalau selain dari sifat scalability-nya juga sama flexibility-nya juga, itu kita ngomongin tentang energi consumption-nya seperti apa saja, seperti itu. Karena tentunya tadi Mas Alin udah mention bahwa penggunaan GPU itu benar-benar sangat relevan dengan development AI seperti itu. Dan mungkin hal-hal yang common atau general bahwa usage atau penggunaan consumption electricity di GPU itu sangat besar itu. Model CPU aja itu bahkan kalau misalnya benar yang high spec atau spesifikasi paling tinggi itu bisa consumption itu bisa sampai ke 1400 watt, 1500 watt, bahkan sampai ada yang 2000 watt. Kalau mereka GPU-nya lebih dari satu seperti itu. Dan bahkan GPU untuk AI itu benar-benar sangat berbeda dibandingkan GPU untuk yang kita biasa temukan yang untuk mungkin buat main game atau mungkin buat editing yang bahkan dari harganya itu misalnya let's say GPU untuk game itu di sekitar 40 jutaan. Nah, untuk GPU untuk pembuatan AI itu bahkan bisa sampai 900 juta untuk per kepingnya atau satu GPU-nya. Dan bagaimana consumption itu jauh lebih berbeda dan tentunya penggunaan itu bisa sampai 24/7 atau setiap saat itu menyala begitu. Nah, kok tiba-tiba ada sebuah collaboration nih sebenarnya pakai sistem dengan eranya cloud gitu. Nah, jadi kesempatan pada saat ini pun sebenarnya dihadirkan oleh eranya cloud itu bahwa pakai sistem itu sendiri punya sebuah aplikasi AI sendiri gitu yang dinamakan sebagai Kerampas AI. Kak Anissa sempat mention tadi bahwa benar-benar quiet berbeda dengan pengguna generatif AI seperti biasanya atau mungkin ChatGPT atau mungkin kalian familiar dengan Microsoft Copilot. Jadi Kerampas AI itu bagaimana benar-benar membantu di sisi bisnis lebih tepatnya.
Kalau misalnya kita tidak menggunakan AI gitu, kalau misalnya kita lagi tanya ke teman divisi nih gitu, pengen nanya dong kira-kira chart butuh chart untuk supaya presentasi nih gitu. Butuh banget nih soal meeting mendadak kayak gitu. Terkadang kan kalau misalnya kita masih ada dependencies dengan human, mereka punya kesibukan sendiri dan akhirnya itu benar-benar sangat susah untuk kita tuh depends dengan orang tersebut kan seperti itu. Nah, dengan adanya bantuan dari Kerampas AI, kita membuat sebuah generative AI itu jauh lebih advance, di mana itu bisa mengubah teks itu menjadi sebuah chart selama Kerampas AI itu mengkonsum data yang dibutuhkan seperti itu. Dan kemudian selanjutnya eh, terkadang kan juga kalau misalnya kita nanya ke teman kerja ya gitu, teman kerja terkadang kan suka mungkin ada typo, mungkin ada misunderstanding atau miscommunication atau bahkan mungkin kalau nanya tentang angka-angka kadang suka berbeda atau lupa gitu. Ya wajar lah. Manusia penuh dengan banyak hal yang harus dicerna juga. Jadi terkadang ketika memberikan respon suka lupa seperti itu. Nah, dengan Kerampas AI tentunya seperti pada umumnya generative AI, tentu dia akan memberikan sebuah data yang precise, jawaban yang precise dan relevan, dan juga dia membantu untuk kita tuh bisa sampai ke level nanya loh gitu, bahwa oh kira-kira kalau misalnya ada produk yang nggak aku gimana ya strateginya gitu. Dan dia akan memberikan sebuah output yang relevan dengan strategi-strategi marketingnya atau dari segi bisnisnya. Karena Kerampas AI itu yang merupakan inovasi dari Pakto Sistem Indonesia memiliki sebuah korelasi antara dokumen A, dokumen B, dan dokumen C seperti layaknya dokumen marketing, dokumen bisnis, dan juga dokumen inventory seperti itu. Ya, baik, kita lanjut. Selain kita ngomongin control, kita ngomongin customization, kita ngomongin scalability, kita juga perlu concern yang namanya privacy dan security. Tentunya ini sangat menjadi sebuah hal yang priority karena apalagi kalau misalnya kita generative AI itu mengkonsum data, selain Kerampas mengkonsum data, atau mungkin ketika kita upload ke Copilot atau mungkin ke apa ChatGPT Plus itu kan ada beberapa data yang sebenarnya kita bisa upload kan gitu, baik itu berupa dokumen, berupa image gitu, yang kemudian akhirnya kita bisa tanya kira-kira hasil analisanya seperti apa seperti itu. Nah, dari situ kan ketika kita upload itu ada namanya proses data transit gitu, data transit dan juga data storage-nya gitu, ketika kita uploading dan juga ketika mereka melakukan sebuah analisanya si teknologi AI-nya ini. Dan security-nya ini tentunya terdapat standar dan macam-macam banget standarnya gitu. Yang tentunya biasanya kalau dari Kerampas AI dari pengalaman aku juga sebagai transformation consultant itu kita memiliki sebuah risk compliance yang sangat-sangat strict banget dimulai dari sisi level infrastrukturnya sampai ke level AI security itu bahkan seperti apa seperti itu. Contohnya dari infrastruktur security. Tentunya harus ada vulnerability manajemennya, ada firewall-nya, kemudian yang levelnya akses itu siapa aja sih? Itu harus ada MFA-nya gitu atau multi-factor authentication-nya. Kemudian dari segi data security, data encryption ketika tadi yang aku bilang tentang data transit itu harus di-encrypt, tidak boleh itu uh, benar-benar raw text itu kelihatan itu tidak boleh. Seperti itu. Kemudian dari segi aplikasi, mungkin tim mobile app atau mungkin tim application familiar bahwa SAST, DASI, dan IST dan juga penetration testing di mana setiap aplikasi yang akan dideploy ke bagian environment production yang akan di-experience oleh setiap user itu harus ada proses bagaimana code-nya itu harus clean supaya tidak adanya sebuah penetration atau tidak adanya sebuah kemungkinan-kemungkinan untuk di-attack uh, oleh hacker atau mungkin oleh bahkan kompetitor seperti itu. Jadi benar-benar dari sisi infra sampai AI security itu memiliki sebuah compliance dan standarnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu gitu. Dan kita ini disebut sebagai security by design. Jadi sebuah aplikasi itu benar-benar dari awal sampai akhir, dari level A sampai level Z itu benar-benar secara security harus dipikirkan secara matang dan tentunya harus compliance harus achieve terlebih dahulu seperti itu. Kemudian tentunya
tidak jauh-jauh melebar tentang masalah cost seperti itu. Tadi aku sempat mention bahwa bahwa sebuah infrastruktur contohnya GPU untuk AIJ itu bisa sampai ratusan juta satunya gitu. Apalagi kalau misalnya kita butuh sesuatu hal yang sangat-sangat besar mungkin secara parameter modelnya mungkin sampai miliaran atau kita pengen enhance atau fine tune lagi sampai ke level puluhan miliar atau ratusan miliar seperti itu. Dan atau mungkin di sisi seperti kayak penggunaannya. Mungkin untuk perusahaan yang penggunaannya cuma 50 orang dengan yang memiliki karyawan sepuluhan ribu, itu tentunya butuh sebuah cost yang jauh lebih berbeda seperti itu. Nah, namun perdebatannya ini yang paling sering itu adalah kira-kira kalau misalnya develop AI itu harus CPU atau harus GPU sih kita startingnya itu. Dan setelah full of research based on dari pengalaman aku dan juga full of research dengan ngobrol dengan customer dan bahkan developer AI dan juga partner-partner pakai sistem Indonesia dan salah satunya itu adalah Microsoft, tidak semuanya itu harus GPU seperti itu. Terkadang CPU itu merupakan hal yang pilihan yang tepat. Cuman itu adalah tertentu memiliki use case beberapa tertentu seperti itu. Dan contohnya seperti apa sih? Gitu. Tentunya kalau misalnya kita ngobrolin tentang GPU, itu tentunya jauh lebih mahal dibandingkan kita menggunakan CPU. Seperti itu. Dan CPU itu tentunya jauh lebih murah dan juga untuk secara memorinya itu ketika kita ingin scalable dari misal 8 giga ke 16 giga ke 64 giga sampai ke level 128 giga atau sampai ke level thousands of gigs itu tentu jauh lebih murah dibandingkan kita investmentnya itu di GPU seperti itu. Dan jadi hal seperti inilah yang tentunya menjadi sebuah dilema bagi sebuah perusahaan atau bagi sebuah individual. Dan sebenarnya tidak ada yang salah, mana harus GPU, mana harus CPU. Justru yang paling benar adalah ketika kita melakukan sebuah assessment terhadap planning kita sendiri. Kira-kira pembuatan aplikasi AI kita itu seperti apa sih planningnya ke depannya? Secara mungkin sebulan ke depan atau tahun ke depan. Dan kira-kira berapa aja sih yang pakai gitu. Atau mungkin 10 orang doang, apakah 100 orang doang, atau ternyata sampai bisa ribuan orang atau jutaan orang yang pakai. Kemudian dari sisi bagaimana bentuk development kita. Kira-kira sampai ke level production, kemudian ada tambahan fitur, kira-kira seperti apa sih kira-kira seberapa lama sih, seberapa cepat kita proses untuk di sisi SDLC-nya atau software development life cycle-nya. Apakah kita bakal sering melakukan developing atau kita sering menambahkan penambahan fitur lagi. Jadi benar-benar tidak ada yang benar, tidak ada yang salah bahwa kita mulai harus starting dari GPU atau dari CPU seperti itu. Yang terpenting adalah kita harus tahu kita positioning-nya dari mana, selayaknya seperti kalau misalnya pembuatan aplikasi itu kita pengen ngomongin masalah mobil, analoginya, iya, bukan tentang bagaimana kita harus pakai mobil Mercedes-Benz yang mahal, atau mungkin kita bisa pakai Honda dulu seperti itu. Yang terpenting adalah apakah mobil ini bisa berjalan dengan lancar apa enggak, dan apakah sesuai dengan kenyamanan kita atau enggak, dan juga kenyamanan customer seperti itu. Jadi tentunya di sini sangat-sangat menjadi hal yang menjadi reflektif buat kita, apakah GPU atau apakah CPU. Dan kemudian kita ngomong tentang dependencies. Ya, dependencies ini mungkin sedikit lumayan teknikal gitu. Jadi sebenarnya kira-kira sebuah deployment itu terbagi menjadi dua, yaitu kita kenal dengan traditional deployment, ada juga yang namanya microservice deployment. Iya, traditional deployment ini tentunya memiliki sebuah beberapa advantage di mana tentunya dia ketika kita ngomongin tentang integrasi dengan GPU itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah gitu. Karena biasanya kalau misalnya traditional deployment itu benar-benar kita ibarat kata langsung plug and play gitu di mana dia bakal auto detect dan semua load dari sebuah server itu akan dipindahkan secara GPU secara otomatis. Namun tentunya dari advantage yang ada ini tentunya terdapat challenge tersendiri gitu. Seperti halnya kalau misalnya kita membuat aplikasi nih ternyata growing
Ternyata kita nggak expect bahwa dalam 1 tahun itu ada kelonjakan kenaikan dari 10.000 user jadi 10 juta user seperti itu. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah challenge sendiri kalau misalnya kita menggunakan traditional deployment. Karena kenapa? Pertama, kita harus ada pengadaan lebih lanjut lagi, apalagi kalau misalnya itu IT on premise, di mana benar-benar kita harus beli, kita harus setup ulang, kita harus melakukan konfigurasi lagi, dan tentunya itu takes a long of time dan juga a lot of effort seperti itu. Dan juga ketika ada updates, ada deployment, tentunya biasanya ada riskan di mana ada downtime-nya, mungkin sekitar seberapa detik atau mungkin beberapa menit setiap ada upgrade-nya, sehingga harus upgrade-nya itu di malam-malam di mana orang-orang itu tuh benar-benar minim untuk menggunakannya dan mengalami experience downtime-nya seperti itu. Jadi tentunya kalau misalnya secara topologi memang secara usernya itu dia tuh akan terbagi secara langsung based on dari server satu, server 2, server 3 dengan menggunakan GPU secara langsung. Memang ini menjadi jauh lebih cepat secara mungkin untuk fine tuningnya atau mungkin secara deploymentnya, karena tentunya ini sangat membantu di sisi bagaimana penggunaannya dan juga deploymentnya dan developmentnya gitu. Cuman balik lagi setiap sebuah skenario tentunya memiliki sebuah kontradiktif di setiap pilihan kita seperti itu. Dan kemudian terdapat Kubernetes deployment atau yang kita dengar itu familiar dengan microservice. Tentunya dengan microservice ini jauh lebih kalau misalnya ngomongin downtime itu jauh lebih lean. Dia karena memang di deploy atau dibuat oleh Google bahwa sistemnya ini untuk kita meminimalisir di sisi downtime-nya, even though kita ada updates atau ada perubahan atau bahkan ada troubleshooting, benar-benar itu bahkan mengalami zero downtime biasanya kalau kita menggunakan best practice-nya gitu. Cuma sekali lagi tentunya setiap keunggulan tentunya ada downside-nya juga, di mana contohnya kalau misal kita ngomongin GPU itu memang mungkin secara infra kita udah ada nih. Infranya ada dan dia udah terkoneksi dengan GPU-nya seperti itu. Cuman secara untuk environment microservice atau environment Kubernetes itu tidak semudah layaknya kita tuh langsung deploy langsung ke tidak menggunakan Kubernetes atau tidak menggunakan microservice. Ada konfigurasi tertentu, ada sebuah hal yang harus di-maintain antara trademarkingnya, antara di sisi eh, setiap deployment dari sebuah aplikasi dengan load dari GPU-nya seperti itu. Dan antara memang sebuah microservice ini kan merupakan hal yang masih baru ya dibandingkan traditional deployment. Jadi tentunya tidak semua orang, tidak banyak orang itu yang mengerti secara advance atau secara profesional kira-kira bagaimana sih untuk konfigurasi dalam waktu cepat atau dalam waktu sesingkat mungkin gitu. Dan kalau misalnya apalagi kalau ada isu itu terkadang kalau misalnya orang yang masih atau engineer yang masih lack of experience, tentunya dia harus melakukan sebuah research dulu, troubleshooting, mencari di sisi mungkin isunya seperti apa, dan akhirnya itu problem bisa solve seperti itu. Namun sebenarnya bahwa Kubernetes deployment ini juga dipakai oleh Kerampas AI dari sisi arsitekturnya. Bagaimana sebenarnya kita memiliki master node, node, node-nya itu sangat membantu ketika kita untuk memberikan sebuah load balancing. Load balancing itu artinya adalah bagaimana kita bisa kira-kira, oh di master node ini 80% utility udah kepake nih, kita pindahin ke worker node seperti itu. Dan worker node satu ternyata udah kepake lagi nih, 80% itu bisa dipindahin lagi ke worker node 2 seperti itu. Dan tentunya ini sangat membantu untuk terutama untuk customer experience atau user experience itu jauh lebih tidak mengalami sebuah isu atau downtime yang lebih sering dibandingkan traditional deployment seperti itu. Ya, baik lagi kita ngomongin Kerampas AI. Jadi sebenarnya Kerampas AI itu juga familiar common use case-nya itu adalah AI knowledge base gitu. Jadi let's say sebuah enterprise itu memiliki satu database tertentu atau banyak database bahkan atau memiliki sebuah website tertentu itu yang bisa kita scraping. Kemudian ada juga flat files
yang dokumen-dokumen digital berupa PDF, berupa Excel file, Word file, itu bisa dikonsum oleh Canvas AI secara langsung. Tujuannya apa? Nanti jadi setiap karyawan itu atau mungkin untuk kebutuhan internal atau bahkan ke level untuk kebutuhan eksternal seperti let's say sebuah user atau sebuah customer itu pengen tahu nih promotion yang existing apa aja nih. Misalnya eranya cloud pakai Kerampas AI gitu. Nah, kira-kira instance yang paling murah tuh apa sih? Jadi tinggal langsung nanya tuh seperti kita menggunakan chat aja. Instance yang paling murah di kan apa aja ya gitu, atau mungkin kira-kira saya punya aplikasi dengan backend ini dengan frontend ini kebutuhan kira-kira saya 8 GB RAM kemudian switch CPU apa 4 core gitu biasanya kira-kira produk apa sih atau kodenya apa sih untuk di sisi instance-nya yang cocok dengan kebutuhan saya. Nah, nanti secara langsung Kerampas AI karena dia memiliki integrasi dengan database-nya eranya cloud, kemudian dokumen-dokumen eranya cloud. Jadi langsung keluar tuh data apa outputnya seperti itu. Oh, cocoknya pakai instance yang ini dengan network bandwidth yang seperti ini, dengan storage ini dan security seperti ini gitu. Jadi tujuan dari knowledge base itu yang merupakan common use case di setiap enterprise itu tujuannya seperti itu. Jadi bisa dipakai internal, juga bisa dipakai eksternal juga. Dan seperti contohnya mungkin aku share juga eh, kapabilitas dari Canvas AI itu juga kita juga bisa apa terintegrasi dengan banyak database. Kita juga bisa apa mengkonsum untuk flat files itu dari berbagai jenis apa flat files formatnya. Kemudian dan common use case-nya itu seperti ini. Contoh, let's say ada sebuah financial industry. Dia tuh headquarternya itu ada di bagian di mana di bagian Jakarta. Kemudian dia tuh pengen share tentang marketing, promosi dan campaign. Setiap bulannya itu yang bakal berbeda-beda seperti itu. Tentunya kan ini kan perlu sebuah blasting atau sebuah broadcast yang secara manual ya. Baik di sisi untuk internal, untuk dia memberikan sebuah awareness dan informasinya, itu mungkin ke tiap branch-branchnya, ke tiap cabang-cabangnya. Kalau misalnya cabang 5 masih oke. Kalau misalnya cabangnya 100 atau bahkan ada ribuan di Indonesia, apakah itu merupakan hal yang sangat susah? Gitu. Dan juga kemudian di sisi untuk customer service juga harus di-share gitu. Karena itu bisa menjadi sebuah memberikan awareness juga ke customer atau bahkan bisa juga untuk direct ke customer kasih tahunya seperti itu memberikan awarenessnya either itu melalui aplikasi ataupun melalui website. Tentunya sebuah informasi ini untuk kita memberikan bridgingnya atau memberikan awareness itu cukup kompleks sebenarnya dan itu takes a lot of time, takes a lot of effort dan juga tidak bisa dilakukan hanya satu orang doang di dalam headquarter. Itu butuh sekitar puluhan atau bahkan sampai ke level ratusan kalau misalnya itu mempunyai customer yang banyak atau kemudian cabang yang banyak. Nah, dengan ada Kerampas AI sebenarnya membantunya itu di sisi lebih bagaimana bahwa ketika nanti diupload data-data marketingnya, promotion, campaign, semuanya itu langsung secara otomatis udah centralized seperti itu. Sehingga nanti branch A, tiap branchnya itu tinggal nanya untuk marketing bulan ini yang berlaku apa saja sih gitu. Dan pertanyaan ini juga tidak hanya disampaikan oleh tiap branch, tapi juga bisa ditanya oleh secara user dan bahkan baik itu melalui website, melalui aplikasi, secara langsung mereka bisa tanya seperti itu. Tentunya ini sangat membantu ya untuk dari sisi bagaimana kita engage untuk mendapatkan sebuah opportunity baru dengan customer ataupun bahkan untuk leads-leads lainnya seperti itu. Dan ini salah satu use case yang paling common juga aku share di sini untuk memberikan gambaran dan wawasan bahwa penggunaan generative AI atau teknologi AI itu seperti apa sih? Seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya, next slide. Dan akhirnya kenapa sih apa? Kenapa kita kenapa kami dari tim Pakai Sistem Indonesia juga memikirkan bahwa penggunaan Kubernetes itu adalah hal yang best practice gitu. Karena tentunya apalagi kalau misalnya kita ngobrolin kita punya sebuah produk, dan produknya itu dirasakan oleh banyak orang seperti itu. Bahkan ke sisi level user atau customer, end user seperti itu. Tentunya sebuah
downtime itu hal yang sangat harus dihindarkan. Kemudian secara scalability dan availability untuk kita memastikan SLA yang harus mungkin 99,9% SLA-nya dari sisi uptime dan performance. Dan kemudian dari sisi scalability-nya untuk menyesuaikan dengan loads-nya itu kira-kira jam berapa peak-nya atau mungkin jam berapa down-nya, dan di sisi cost-nya itu jauh lebih terhitung lebih efisien dibandingkan kita harus menggunakan sebuah infrastruktur yang kita beli dari awal gitu. Dan kemudian di sisi open portability-nya, kemudian di sisi open source-nya, dan juga open source ini benar-benar ini mungkin quite relevan kalau misalnya ternyata sebuah startup yang sedang bikin aplikasi AI ini gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin Kubernetes atau kita ngomongin microservice, banyak sekali tools yang open source dan itu benar-benar overpower bahkan kalau aku bisa bilang itu. Karena kenapa? Benar-benar sangat membantu mungkin di sisi monitoringnya, mungkin di sisi security-nya, bahkan beberapa level prinsipal-prinsipal produk yang terkenal, contohnya HashiCorp seperti itu. HashiCorp aja dia bahkan memiliki level penggunaan produk-produknya itu di level open source seperti itu. Dan tentunya implementasi tersebutlah yang sangat membantu kita tuh bisa memberikan sebuah enhancement atau peningkatan baik dari segi security dan bahkan di sisi level-level lainnya seperti itu. Kemudian tentunya challenge-nya itu juga ada. Ya, tentunya tidak mungkin tidak ada challenge ya. Karena baik lagi justru dari challenge inilah kita harus meminimalisir kira-kira apa saja sih yang kita harus hindarin dan kira-kira apa saja yang kita harus persiapkan seperti itu. Contohnya untuk dari sisi deployment, kira-kira integrasi dengan GPU itu seperti yang aku udah mention bahwa jauh lebih kompleks dibandingkan apa traditional deployment. Dan tapi yang selalu aku percaya adalah bahwa di sebelah kanan mungkin kalian melihat sebuah grafik Kubernetes use cases itu merupakan sebuah data yang aku ambil dari salah satu prinsipal kita yaitu VM. VM itu salah satu yang apa memberikan uh, sebuah produk virtualisasi atau mungkin produk-produk di bagian server itu mereka tuh mendapatkan sebuah data bahwa peningkatan penggunaan Kubernetes itu untuk AI dan machine learning itu meningkat signifikan gitu. Bahkan itu sudah ada di level tertentu di mana banyak yang menggunakan. Nah, dari data atau grafikal yang kita lihat pada saat ini, kira-kira apa sih yang kita bisa ambil pesannya? Bahwa sebenarnya banyak sekali community-community yang tersebar di worldwide ini yang tentunya juga mengalami isu yang sama yang akhirnya kita bisa pelajarin gitu. Atau mungkin beberapa hal mungkin mengalami sebuah kendala yang sama yang akhirnya kita juga bisa apa pelajarin seperti itu. Jadi tentunya ini sangat membantu bahwa penggunaan Kubernetes itu masih sangat luas, masih sangat universal gitu. Dan memang itu secara tidak langsung itu masih menjadi sebuah hal yang best practice kalau misalnya kita ngomongin deployment dalam sebuah kebutuhan perusahaan ataupun individual seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman sekalian untuk mengenai infrastruktur, mengenai AI, kiranya segala informasi atau mungkin apa yang aku share itu bisa menjadi sebuah wawasan untuk kalian sendiri. Terima kasih semuanya. Oke, oke, thank you Mas Andre. Wah, tadi udah kejawab ya teman-teman, apa sih sebenarnya Cream AI atau generative AI itu seperti apa cara kerjanya. Nah, di sini aku undang lagi Mas Aldin. Halo Mas Aldin, boleh Halo, halo, halo. kita ngobrol-ngobrol bareng karena ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu. Sebentar. Oke. Nah, oke, ini mau kita mau mulai. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada dari Pak, kita mulai aja kali ya. Ini ada dari Pak William Anthony. Cara mendapatkan license code dari NVIDIA gimana? Apakah bayar lagi ke NVIDIA
Dan tadi gimana ya cara masukin license code-nya? Soalnya tadi nggak di share screen. Tadi kenapa nggak ditaruh? Karena itu lisensinya lumayan kredensial. Mungkin Mas Aldin bisa kasih show aja em, apa namanya gambarannya gitu loginnya kali Mas. Oke, oke. Langsung saya jawab ya. Boleh. Ya, jadi cara dapetin lisensinya itu biasanya masnya bisa ke distributor lokalnya, misalnya Nvidia Indonesia, masnya bisa kontak ke sana atau langsung ke Nvidia panelnya juga ada. Ntar mas diarahin sendiri. Ya, bayar lagi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya, Nvidia revenue itu gede banget ya karena semuanya bisa dibilang bayar ya, mulai dari hardware, terus habis itu kita pakai softwarenya bayar lagi. Dan harganya tergantung sih, tapi yang saya tahu sih bisa sampai ratusan untuk beberapa beberapa device ya, sampai ratusan device lah. Terus cara installnya, nanti kalau masnya uh, udah bayar, udah install drivernya dan sebagainya, nanti mereka bakal ngasih dokumentasi, link dokumentasi buat cara aktifin license-nya, entah di Windows ataupun Linux, dia ada tutorialnya. Itu aja sih mas. Oke, tadi itu ya Pak William gitu. Mas Aldin, boleh dinyalain kameranya soalnya lupa. Tadi aku mau Oh, ngepin jadi nggak muncul. oh ya, Oke. tes tes. Ya. Ah, sorry. Nah, ya kan sekarang udah kelihatan gantengnya nih ya. Oke. Kemudian, oh ada yang nanya nih dari Rasmi. Apakah generative AI itu memiliki dampak negatif setelah diterapkan? Jika iya, apa aja sih cons-nya dan solusinya untuk menanggulangi cons tersebut tuh apa gitu? Ini mungkin dari Mas Andre atau Mas Aldin mau jawab? Skip, saya bukan manusia AI, jadi no comment. Oke, Jadi kayak siap. Mas Andre kayak lebih paham nih. Oke, siap. Aku bantu jawab. Oke, jadi tentunya setiap teknologi itu kita bisa bilang sifatnya pedang bermata dua ya, gitu. Jadi tentunya penggunaan teknologi itu tuh bergantung dengan usernya itu sendiri. Kira-kira ingin menggunakannya seperti apa. Contohnya, wah apalagi kalau misalnya ngomong university nih, contohnya gitu. Penggunaan AI untuk skripsi, apakah itu hal yang benar atau yang salah? Bisa saja benar, bisa saja salah seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk memberikan pengetahuan kita dan kemudian di sisi skripsinya kita masih manual, kita lakukan sebuah korelasi, itu adalah hal yang baik. Cuma kalau misalnya kita menggunakan AI untuk skripsi, kita copy paste semuanya, tentunya itu hal yang salah seperti itu. Jadi tentunya setiap hal seperti ini tuh menjadi sebuah pedang bermata dua lah untuk penggunaan seperti apa. Dan kira-kira mitigasi seperti apa? Nah, mitigasinya itu lebih tepatnya makanya terdapat juga ada yang reverse GPT, biasanya itu kalau kalian familiar itu dipakai oleh dosen-dosen lebih tepatnya. Nah, biasanya dipakai oleh dosen-dosen untuk apa? Dia untuk mendeteksi apakah jawaban-jawaban atau mungkin hasil sebuah studi kasus yang dibuat oleh mahasiswa ini benar-benar purely buatannya si mahasiswa mahasiswa tersebut atau itu menjadi sebuah hal yang di copy paste seperti itu sehingga dosen bisa tahu gitu kira-kira ini benar hasil generate dari AI atau bukan seperti itu. Jadi tentunya dari setiap dampak negatif timbul ada sebuah solusi solusi baru dan itu membuat teknologi baru seperti itu. Dan tentunya juga sebuah teknologi generative AI mungkin aku juga memberikan sebuah awareness juga bahwa tentunya manual involvement dari manusia itu masih dibutuhkan gitu. Karena tentunya tidak semua sifat generative AI itu memiliki sebuah jawaban yang tepat, relevan dan akurat sesuai dengan apa yang terjadi di fakta di secara fakta, secara lingkungan ke sekitar kita sehari-hari itu harus melakukan sebuah kita recheck lagi apakah benar, apakah tidak. Jadi tidak ada sebuah respon generatif AI yang 100% itu benar
Dan tentu saja variabelnya tergantung bagaimana kita untuk menggunakan promptingnya seperti itu. Kiranya bisa menjawab untuk Kak Rasmi. Oke, itu tadi ya Kak Rasmi jawabannya. Semoga menjawab. Nanti kalau nggak jawab, belum belum terlalu menjawab, bisa put lagi another Boleh. question. Oke, ini ada wah pertanyaan panjang nih dari Pak David Purtomo dari PT GBM. Selamat sore. Wah, ini mungkin Mas Andre sama Mas Aldin bisa baca juga karena ini lumayan panjang, tapi saya coba bacakan dulu supaya teman-teman tahu. Jadi pertanyaan pertama adalah AI yang didemokan tadi, apakah hanya bisa digunakan untuk chat saja? Atau ada contoh AI dari eranya cloud atau paket sistem yang bisa digunakan untuk keperluan selain chat? Misalnya, digunakan untuk kolaborasi dan mendukung sistem serta alat-alat di lingkungan IT dalam sebuah perusahaan. Itu pertanyaan pertama. Mungkin kita jawab pertanyaan pertama dulu kali ya, karena ini pertanyaannya ada 4 dan cukup panjang gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin tentang tadi produk yang aku sempat share itu namanya Kerampas AI. Jadi itu kita dimulai dari yang paling common dulu adalah knowledge base-nya dulu terlebih ya, seperti itu. Nah, kemudian tentunya roadmap kita itu masih panjang. Kita juga mungkin sedikit tease karena aku juga sebagai salah satu apa ya bagian ownership juga di sisi Kerampas AI yang benar-benar ngomong dari awal, kita memiliki roadmap itu di tahun depan itu penggunaan generative AI itu bisa mengkonsum logs monitoring. Jadi baik di sisi network, kemudian utilization setiap server itu bisa dikonsum. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih, misalnya ada sebuah isu atau downtime nih gitu. Kok tiba-tiba terjadi lagging di aplikasinya kita atau mungkin di servernya kita gitu. Nah, secara langsung itu kita bisa langsung tanyakan melalui Kerampas AI dan itu nanti bakal dikasih tahu variabelnya apa saja sih, bahwa isunya itu benar-benar secara root cause-nya itu seperti apa saja sih gitu. Jadi benar-benar itu membantu biasanya di tim bagian IT infra atau mungkin IT network atau bahkan ke level untuk di sisi DevOps, DevSecOps atau mungkin SRE gitu. Itu untuk tahu sampai spesifik secara root cause-nya itu seperti apa. Dan tentunya ini sifatnya teaser dan nanti akan launching di tahun depan untuk fitur terbarunya seperti itu. Oke, itu tadi ya. Jadi nanti mau ada feature terbaru. Jadi tungguin aja. eh, Kira-kira Krepas AI itu bakal ngeluarin solusi apa lagi gitu ya kan. Tuh. Oke, kok mungkin kalau dari Mas Aldin, tadi kan ditanya kalau dari sisi arahnya cloud-nya gimana sih Mas? Bisa digunakan untuk apa aja sih cloud GPU kita ini? Sorry Mas, belum di unmute. Sorry, sorry, sorry. Overall karena kita bahasnya GPU tadi awal-awal ya otomatis bisa semua sih nggak untuk chat GPT nggak untuk versi chat aja untuk versi mungkin image recognition atau image filtering atau image labeling dia bisa overall dia bisa semua karena ya kita ngomongnya GPU tadi sama kayak prosesor ya bisa ngelakuin semua hal kan itu aja sih. Iya gitu. Jadi itu Pak David. Jadi kalau misalnya dari sisi eranya cloud-nya kita bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas AI. Sedangkan nanti kalau misalnya mau pakai chatbotnya lah atau apa itu nanti bisa hubungin Mas Andre di Kerampas AI gitu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua dari Pak David. Untuk interface-nya, tadi saat demo sepertinya menggunakan CLI atau oke, nah, Ya, CLI. oke. Apakah bisa diakses juga menggunakan GUI juga? Ya itu bisa itu ya karena tadi demo untuk mempersingkat waktu. Untuk GUI-nya ada itu namanya Olama GUI dan bisa di setup via Docker Compose jadi lebih simpel. Saya udah nyoba juga dan jalan. Dan misalnya tadi itu saya kayak nge-pull dari repository via CLI itu via GUI juga bisa. Overall GUI-nya juga jalan. Fungsionalitasnya sama. Cuman pas setupnya aja yang butuh CLI. Itu aja. Oke, oke. Itu pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor tiga. Untuk license GPU, itu berlangganan atau beli putus? Gimana tuh, Mas? Ah, ini nih, iya, bisa dibilang kan tadi kita bilang Nvidia revenue gede banget. Jadi itu langganan.
Per tahun, ya per tahun. Gitu. Oke, mungkin saya bantu jelasin kali ya. Jadi kalau misalnya cloud GPU ini kita berlangganan. Jadi kita bayarannya per bulan, cuma nanti memang per bulan sih sebenarnya cuma biasanya memang klien-klien kami Pak David mereka biasanya sudah punya kontrak kontrak base kayak misalnya 6 bulan sampai 1 tahun biasanya karena semakin banyak bulan kontraknya semakin banyak pula penawaran-penawaran menarik lainnya yang bisa didapatkan bukan cuma diskon tapi kadang-kadang eranya cloud juga berbaik hati nih kadang-kadang suka ngasih liburan suka ngasih gadget gitu jadi semakin banyak PO-nya semakin banyak tentu hadiahnya dan diskonnya gitu. Mungkin kalau nanti butuh kalau GPU terus nanti butuh juga tuh tadi solusi yang ditawarkan Krempas kita juga punya nih bundling harganya Wah, gitu. Nah, nanti itu bisa sama Mas Andre ngomonginnya. wah, mari kita pergi bareng ini ya, Kak Nisa. Bener, bener dong harus. Oke, untuk pertanyaan keempatnya adalah tadi sekilas saya dengar tentang DALL-E. Apa apa ada perbedaan antara generative AI berbasis teks yang didemokan dan generative AI berbasis gambar? Hmm, saya bukan AI expert, jadi mungkin bisa Oke, dikoreksi ntar Mas Andri. siap Mas Tapi Aldin. setahu saya sih eh, perbedaannya di algoritmanya ya, karena DALL-E kan image generator, sedangkan yang saya tadi presentasi demo itu ya text based. Jadi ya mungkin perbedaan di algoritmanya aja sih. Betul. Mungkin Jadi begitu ya. sedikit tambahan bahwa setiap model itu memiliki sebuah kapabilitas atau fitur utamanya masing-masing. Karena baik lagi tergantung kira-kira modelnya atau sebuah parameternya yang selama ini di training itu seperti apa saja gitu. Nah, jadi untuk kita mengkonvert dari teks ke image, teks ke video, itu memiliki model yang berbeda-beda seperti itu. Bahkan untuk sekarang aja itu sudah sampai di level ada model-model tertentu misalnya untuk yang dipakai untuk healthcare seperti itu. Nah, itu ada model tersendiri. Ada yang dipakai untuk kebutuhan programming, itu ada model tersendiri seperti itu. Karena kenapa? Baik lagi dari hasil fine tuningnya ini, model yang berbeda ini itu membantu di sisi akurasinya seperti itu. Oke, jadi itu tadi Pak David jawaban-jawabannya semoga menjawab. Tapi kalau belum menjawab bisa taruh lagi pertanyaan di kolom chat atau bisa juga diskusi langsung sama kita-kita secara langsung Nah, nanti kita meeting Pak. Gitu. Oke. Ini kita lanjut dulu dari pertanyaannya Pak Mas Syahwin Syah. Oke, dalam membangun infrastruktur AI, bagaimana strategi terbaik untuk mengoptimalkan biaya, misalnya dengan memilih teknologi yang hemat energi atau menggunakan solusi cloud yang fleksibel? Mungkin ini Hmm, Mas Andre ya, atau Mas ini mau jawab duluan? mungkin saya dulu ya. ya Kalau Mas untuk Aldin boleh. efisien sih, eh, efisiensi dari segi daya atau duit nih beda 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 hal. Kalau dari segi cost atau biaya, mungkin sih pakai cloud service lebih murah ya karena kan tadi kita bilang GPU-nya sendiri mahal banget, belum lagi beli lisensi yang bertahun. Otomatis jika masih awal-awal saat awal deploy gitu masih sedikit usernya dan flavornya masih kita bisa sesuaiin, harganya juga bakal sesuaiin. Ya, kalau menurut saya sih better cloud service dulu. Ntar kalau udah emang udah nggak menampung si cloud service-nya, oke lah pindah ke GPU sendiri mungkin bisa dikonsider. Terus yang mana ya pertanyaan? Oh, ya. Sorry, tadi pertanyaannya yang mana? Dari Mas Syah, Pak Syahwin ya. Syahwin, Syahwin Syahwin ya? Syah ya. Oh ya, oh ya itu aja. Oh ya itu aja. Mungkin saya lanjut ke Mas Santi mungkin. Iya, jadi benar sesuai dengan apa yang Mas Aldin mention bahwa kita baik lagi itu kita harus tahu kita itu positioningnya seperti apa. Kalau misalnya ngomongin tentang bentuk sebuah OPEX atau operational expense pengeluaran tiap bulan gitu, itu lebih baik kita langsung go-nya itu menggunakan cloud seperti itu. Karena kenapa?
Di situ kan biasanya kan sistemnya itu kan pay as you go ya gitu. Jadi selama kita menggunakan, mungkin kita mungkin malam-malam mau bahkan sampai ke level sangat hemat, kita lagi tidur mau matiin dulu servernya itu bisa. Tentunya itu sangat juga membantu di sisi bagaimana nanti pengeluarannya atau mungkin biayanya itu untuk dicas ke kita seperti itu. Cuman kalau misalnya ternyata udah benar-benar mateng apa planningnya ke depannya seperti apa, kita mau ngapain aja, fasenya ngapain aja, itu pilihannya lebih banyak lagi. Mau on premise juga bisa, mau jadi beli server gelondongan secara langsung dari sisi GPU-nya atau apapun itu, atau bahkan di sisi mungkin menggunakan eranya cloud untuk langsung ke spek yang paling tinggi gitu, 24/7 nyala juga bisa seperti itu. Jadi benar-benar kita harus tahu positioning kita tuh seperti apa sih gitu. Oke, oke, itu tadi semoga menjawab Mas Syah, Winsyah. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Anhas. Apa tantangan terbesar atau yang sering muncul kalau perusahaan baru mulai menggunakan AI untuk di sisi rekrutmen? Dan ada nggak rekomendasi untuk aplikasi cloud buat bahasa pemrograman AI yang cocok untuk di in the future gitu di masa depan? Oke, mungkin kalau dari sisi aku, dari pandangan aku sih lebih tepatnya tantangan terbesar itu adalah ketika kita harus mengumpulkan data gitu. Kita mengumpulkan data, kemudian melakukan data training itu yang paling kompleks gitu. Karena kenapa? Baik lagi sebuah validasinya itu, outputnya itu benar apa tidak itu harus dilakukan secara manual unless kita benar-benar sudah membuat automation tersendiri. Cuman tetap saja human verification itu lebih better untuk di sisi kita tahu apakah output yang diberikan ini oleh sistem ini itu jawabannya akurat atau tidak seperti itu. Jadi disitulah yang paling taking a lot of times dan effort untuk kalau misalnya kita membangun sebuah AI ya seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya ditanya bahasa pemrograman, kalau misalnya untuk yang lebih friendly atau mungkin yang lebih mudah digunakan, library banyak, itu pasti tidak jauh-jauh dari Python seperti itu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin masalah performance, pengen nyari sebuah aplikasi performance-nya itu benar-benar yang paling utilization-nya itu optimize gitu. Itu biasanya pasti application developer itu milihnya Golang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Aldin. No comment sih. Itu. Saya nyoba ChatGPT doang. Ya, apalagi saya, kalau saya mah taunya AI ChatGPT sekarang ya. Iya sama. Anyway, oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana dari Pak Ucok NTI? Bagaimana implementasi Gen AI untuk bandwidth management dari ISP yang berbeda? Gitu. Siapa Iya, nih mungkin jawab? mungkin aku bakal jawab ya, Anissa, terkait ini. Iya, jadi memang Gen AI itu sangat banyak penggunaannya dan biasanya kalau di ISP itu tentunya itu sangat membantu di sisi untuk enhance di sisi monitoring atau mungkin di NPM-nya, Network Performance Monitoring, atau mungkin di sisi network manajemennya, atau bahkan di level untuk di sisi security in network itu seperti apa saja, seperti itu. Jadi Gen AI ini membantu di sisi produktivitasnya untuk mencari log tertentu, mencari sebuah korelasi antara ISP yang berbeda, bandwidth management itu seperti apa. Mungkin ada resource, ada source bandwidth yang berbeda. Kira-kira kita mau menggunakan yang mana? Ketika ada kendala, root cause-nya itu yang mana? Itu jauh lebih terbantu karena dengan ada Gen AI itu dia bisa mengubah kata-kata kita itu menjadi sebuah query dan query-nya itu adalah untuk menarik sebuah atau bahkan ke level filtering data-data yang sudah dikonsum atau terintegrasi dengan sebuah teknologi Gen AI gitu. Jadi benar-benar sampai deep down-nya, sampai ke level paling low-nya itu kita bisa analisa seperti itu. Oke, Mas Aldin ada nambahan nggak? Enggak. Tapi Aduh. enggak sih, enggak, enggak. Ya. Enggak usah.
Oke, oke. Kalau gitu kita next question ada dari Rizal. Nih buat Mas Andre ini spesifik karena boleh di-spill nggak sih Krepas AI ini base-nya model dari LLM mana? Atau buat sendiri from scratch? Performance-nya bagaimana jika dibandingkan dengan Gen AI lainnya? Terus pertanyaan keduanya adalah dari sisi customer menggunakan language model model apa Krepas.ai ini? Apakah tidak overkill kalau customer menggunakan Krepas AI? Misalnya customer nanya ke Krepas AI tentang hal lain yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Gitu. Oke, sip. Ya, jadi mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu. Jadi karena kita itu mengkonsum data-data setiap perusahaan atau bahkan setiap enterprise yang tentunya memiliki banyak dokumen, kita itu so far ada customer yang itu memang ada puluhan ribu dokumen, ribuan dokumen itu diupload ke dalam Canvas AI, ada juga database, multiple database itu juga terintegrasi dengan Canvas AI. Jadi memang model yang kami gunakan itu basically ada 4 saat ini. Jadi mungkin yang familiar itu adalah uh, Azure OpenAI. Azure OpenAI itu menjadi salah satu hal yang fundamental bagi kita untuk mengubah sebuah code-nya kita, back-end-nya kita itu jauh benar-benar menjadi human-like seperti itu. Dan ketika menerima respon atau menerima input dari customer itu juga benar-benar knowledge-nya itu, knowledge base itu sangat banyak gitu. Jadi benar-benar kita mengandalkan apa Azure OpenAI saat ini. Dan kemudian kita juga di sisi kita ada 3 model yang berbeda. Kita juga menggunakan open lama, kita juga menggunakan beberapa yang lainnya. Itu kita fine tuning sendiri. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah meningkatkan akurasi dari setiap prompting yang diberikan oleh user seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya let's say ngomongin satu dokumen di-upload kemudian kita prompting, kita tanya hal-hal yang berkaitan dengan dokumen tersebut, itu mungkin masih sifatnya basic ya gitu. Nah, berbeda hal kalau misalnya ada puluhan ribu dokumen yang diupload dan kemudian kita prompting dan kemudian itu ada korelasi setiap promptingnya kita. Oh, tolong dong, saya pengen tahu summary dari uh, mungkin forecasting sales di bulan ini tuh seperti apa dan saya minta dalam bentuk grafik gitu. Data bulanan itu kan sangat banyak sifatnya gitu dan tentunya itu kalau misal kita mengandalkan satu model doang itu menjadi hal yang sangat susah gitu. Karena pertama dari sisi performance itu utilization-nya langsung meningkat, langsung langsung spiking. Kemudian yang kedua itu secara akurasi juga jauh lebih turun. Karena kenapa? Karena pertama load-nya itu jadi lebih banyak dan menguras utilization-nya gitu. Kemudian akhirnya kita menambahkan model kita sendiri, kita fine tuning tujuannya untuk meningkatkan scoring-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi customer menggunakan language model apa Canvas AI ini dan apakah tidak overkill gitu. Nah, untuk ditanya apakah Canvas AI ini overkill apa enggak, aku harus jawab itu tidak gitu. Karena kenapa? Penggunaan generative AI itu kalau misalnya untuk sebuah industri itu benar-benar bayangan mereka itu sangat-sangat advance gitu dan benar-benar bahkan sebuah satu use case tertentu gitu. Contohnya, saya pengen minta perusahaan saya nih tahu nih forecasting sales di tahun depan selama 1 tahun itu seperti apa saja supaya saya tahu stoknya yang saya harus siapkan apa, strategi marketingnya apa, saya juga jadi lebih efisien gitu untuk produktivitas saya seperti itu. Dan untuk memenuhi use case itu membutuhkan data yang sangat banyak, itu yang pertama. Kedua, untuk di sisi data trainingnya itu membutuhkan effort yang sangat banyak seperti itu. Karena kenapa? Kalau misal kita tidak memberikan data yang banyak dan juga effort yang banyak, baik lagi akan ada penurunan akurasi yang nanti ujung-ujungnya mengecewakan customer kita seperti itu. Jadi benar-benar kalau misalnya ditanya apakah overkill itu mungkin kita tidak overkill, cuman kita selalu mengikuti tren market segmentation, teknologi trends juga. Kira-kira dari setiap kebutuhan sebuah enterprise atau perusahaan itu kira-kira bagaimana kita bisa memberikan sebuah solusinya seperti itu.
Jadi mungkin hopefully ini menjawab untuk Mas Rizal untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, itu tadi. Wah, dalam sekali kita hari ini berkedatangan expertnya AI ini. Kayaknya Mas Aldin juga happy di hari ini. Jadi belajar juga. Anyway, ini ada pertanyaan dari Pak William nih juga menarik nih. Ini Pak William bertambah nih pertanyaannya ternyata. Tadi disebutkan kalau AI itu bisa belajar sendiri. Apakah hasil belajar itu diupdate ke model yang diberikan dari awal atau ada storage khusus lagi? Lalu, kalau misalnya suatu hari kita ingin memindahkan AI ini ke VM atau hosting cloud lain, apakah AI mesti belajar dari awal lagi atau hasil belajarnya bisa ikut dipindahkan maksudnya kali ya? Gitu. Ya, mungkin aku Hmm, bantu jawab. Jadi ya. sebenarnya eh, mungkin kalau misalnya menggunakan ChatGPT atau Copilot, terkadang kan kalau setiap responnya itu kan ada yang thumbs up sama thumbs down ya, gitu. Nah, sebenarnya itu juga menjadi bagian data learningnya mereka seperti itu, bahwa hasil responnya itu apakah sudah akurat atau tidak relevan gitu. Justru hal-hal simpel inilah yang nantinya setiap respon yang kita berikan, baik itu berupa thumbs up atau thumbs down-nya, itu menjadi sisi fine tuningnya model mereka seperti itu. Nah, jadi bisa terjawab bahwa setiap respon untuk fine tuningnya itu akan jatuhnya meningkatkan atau enhance ya model yang sudah ada. Jadi dia tidak ada storage baru, jadi dia langsung niban untuk di sisi enhancement baru atau yang kita kenal dengan fine tuning seperti itu. Nah, kalau misalnya ada perpindahan sebuah kita memiliki modal tersendiri, kemudian kita pindahkan seperti itu. Nah, balik lagi sebuah fine tuning, hasil fine tuning yang kita miliki, as long as kita memiliki secara filenya itu apa benar-benar utuh, itu kita bisa pindahkan secara langsung gitu. Kita bisa pindahkannya itu baik itu storage to storage, S to S, atau kita bisa pindahkan melalui ada juga repository untuk model LLM gitu. Kayak contohnya kalau code itu kan ada GitHub, ada GitLab. Nah, kalau model deployment ada atau model sebuah generative AI itu ada namanya Hugging Face gitu. Itu cukup terkenal. Jadi kita bisa taruh modelnya kita taruh di Hugging Face. Nah, ketika kita udah buat VM yang baru, kita udah professional VM yang baru, kita tinggal tarik, kita tinggal pull seperti itu. Jadi layaknya sebuah code gitu. Jadi benar-benar untuk saat ini tuh udah flawless banget untuk kita menggunakan macam-macam model tersebut seperti itu. Oke, semoga menjawab ya tadi Mas. Mungkin Mas Aldin mau ada tambahan kayaknya. Eh, ya, tadi itu saya pas demo, awal itu saya bicara tentang saya nyuruh AI-nya buat nulis Hello World DC. Lalu setelah beberapa saat saya menyuruh AI-nya untuk menambahkan 10 tambah 30. Dan hasilnya itu adalah 40, tapi si AI-nya itu menjabarkan dengan program Python. Jadi di sini kayaknya si AI-nya menyimpan konteks yang saya masukkan tadi sih. Mungkin itu ya Oke, teman saya. oke, tadi udah dijawab tuh Ya. Pak ya. Oke, ini ternyata ada ini pertanyaan terakhir by the way karena udah waktunya. Jadi ada pertanyaan terakhir dari Pak David ini kayak Pak David ini tertarik dan bisa kita ajak meeting karena Pak David bertanya lagi soal lisensi berlangganannya tuh gimana? Berapa lama kita kontrak? Kalau nggak punya sendiri, apakah ada masa end of life service? Oke. Misalnya seperti produk hardware yang lain, jika sudah beberapa tahun harus beli dan upgrade ke series baru untuk mendapatkan dukungan. Oke, kayaknya kalau GPU itu kita biasanya berlangganannya memang bukan cuma lisensinya aja Pak, tapi memang secara storage dan lain-lainnya. Jadi nanti semua komponen itu akan dihitung. Jadi memang berlangganan GPU as a service. Jadi nanti Bapak nggak usah pusing-pusing gitu kayak mikirin di dalamnya tuh software seperti apa dan lain-lain karena kita udah menyediakan semua infrastruktur yang dibutuhkan di dalam komponen si GPU tadi, kalau GPU tadi gitu. Nah, kalau ditanya berapa lama sih kontraknya dan apakah ada end of life service-nya? Nanti biasanya kalau sudah mendekati kontraknya habis, nanti tim kita akan ada yang reminder nih Pak. Jadi
nggak kita tiba-tiba matiin gitu aja, nggak. Pasti kita akan reminder kayak, oh Pak, 2 bulan lagi kayaknya kontraknya mau habis, apakah mau di renewal atau seperti apa gitu. Jadi kita pasti akan banyak diskusi gitu. Jadi Pak David mungkin kalau misalnya mau lebih penasaran lebih lanjut lagi, nanti kita bisa diskusi Pak David. Nanti aku approach untuk saya izin nanti untuk tim saya hubungin Pak David. Mungkin kalau dari Krempa saya, kalau misalnya berlangganan tuh gimana sih Mas sistemnya? Kalau misalnya eranya cloud kan kita memang per bulan gitu ya. Hmm, Dan per usage-nya itu berapa gitu, berapa betul. memorinya, berapa besaran memorinya. Kalau misalnya dari Krampas nih kayak gimana nih Mas? Nah, kalau Kerampas itu penggunaannya itu ada biaya annual license-nya atau tahunan. Itu biasanya untuk di sisi supporting dan juga di sisi managed service. Jadi kalau misalnya mungkin ada kendala-kendala tertentu atau mungkin akurasi tidak puas gitu karena tidak akurat atau tidak relevan, itu nanti bisa mengajukan ticketing sehingga kita bisa support secara langsung. Nah, kemudian kalau misalnya eranya cloud itu ada bentuknya sizingnya gitu, kira-kira speknya seperti apa. Nah, kalau misalnya Kerampas itu seperti kuota internet gitu. Jadi bentuknya itu berapa message gitu. Jadi contohnya let's say langganannya itu 10.000 message per bulan atau mungkin 1.000 message per bulan gitu. Nah, itu kita charge masuk ke dalam 1 tahunnya itu. Jadi kira-kira 1.000 message per bulan berarti 12.000 per tahun. Nah, itu kita masukkan ke charge ke dalam pertahunannya seperti itu. Oke, tadi sudah menjawab ya mengenai eh, lisensi berlangganan dan gimana caranya tentunya bisa menghubungi nanti di marketing@eranyacloud.com. Nanti kita bisa diskusi juga Pak David lebih lanjut. Mungkin Pak David ada keperluan tersendiri di perusahaannya gitu. Nanti kita bisa bantu. Oke, kalau gitu that's the end of the event, the webinar. Makasih Mas Andre sama Mas Aldin sudah menemani kita sore ini. Tunggu sebentar, tapi saya tadi kan udah janji kalau akan ada dua pertanyaan terbaik. Kira-kira siapa pemenangnya? Saya mau nanya ke Mas Aldin dulu, siapa Mas kira-kira? Mungkin kalau saya tadi bentar, saya scroll lagi, saya lupa namanya. Untuk Mas David Purnomo, Oke, tadi kalau Pak dari saya itu. David. Oke, Pak David. Selamat Pak David. Nanti akan di approach sama teman saya untuk sama tim saya untuk nomor handphonenya yang terdaftar dalam GoPay ataupun OVO. Kalau dari Mas Andre, siapa nih Mas hari ini yang beruntung? Satu lagi. Wah, pertanyaannya cukup banyak ya. Dan benar-benar bagus-bagus semua. Ya, mungkin kalau dari aku kayaknya Mas Rizal nih. Karena Mas Rizal juga membantu banget supaya men-trigger aku memberikan insights yang cukup banyak ya buat teman-teman sekalian. Gitu. Untuk Mas Oke, Rizal berarti Adityo. Oke, sip. Berarti yang kedua adalah Mas Riza. So, tolong tim dicatat. Tadi ada Pak David dan Pak Rizal ya yang menangkan pertanyaan terbaik. Oke, thank you Mas Andre sama Mas Aldin waktunya hari ini. Saya izin share juga buat ke teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya nih. Tadi kan, oke, tadi kan mau nanya apa aja sih sudah ada belum absennya gitu atau e-sertifikatnya nanti gimana? Oke, jadi si e-sertifikat ini nanti akan kita kirim melalui email 7 sampai 14 hari kerja. Nanti bisa diisi di feedback form. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin dulu untuk follow Eranya Cloud di sosial media untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Eranya Cloud sendiri atau mengenai event kita gitu. Jadi ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada di X atau Twitter, dan ada di YouTube. Jadi nanti tayangan ulangnya juga bisa dilihat di Eranya Cloud di YouTube atau kita sebentar lagi akan launching untuk program sertifikasi gratis buat teman-teman yang sedang berkuliah. Mungkin nanti kita akan ada sebentar lagi kita spill dulu. Jadi kita akan ada eranya Cloud Academy. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dan bisa take certification gitu melalui
eranya Cloud Academy ini. Gitu. Oke. Ini mungkin yang ditunggu teman-teman. Jadi ini adalah link feedback formnya ada di bit.ly/webinar EAD. Tim Egi atau Pra mungkin bisa di copy linknya di bawah di kolom chat supaya teman-teman bisa mengisi feedback formnya. Terutama untuk tadi eh, Mas Rizal sama Pak David jangan lupa untuk diisi karena nanti kita mau hubungin untuk konfirmasi nomor yang terdaftar yang terlink dengan eh, GoPay ataupun OVO-nya. Seperti itu. Oke, karena sudah waktunya menunjukkan jam 3:30, saya dan Mas Andre dan Mas Aldin dan seluruh tim eranya Cloud yang sudah membantu hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan see you di eranya Talks bulan depan. Bye-bye. Bye bye, thank you.